Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan review hasil investasi reksadana saham saya di aplikasi Bibit Reksadana. Jadi saya berinvestasi dengan modal awal sebesar Rp190.000 dan sudah berjalan selama 10 bulan. Jadi keuntungan saya setelah berinvestasi 10 bulan itu berapa, nanti saya akan tampilkan. Nah, saya juga akan tampilkan juga keuntungan apa saja yang kita dapat ketika kita berinvestasi di reksadana, dan juga saya akan jelaskan ya secara singkat tentang reksadana saham. Jadi sebelumnya saya juga sudah pernah buatkan ya video tentang cara untuk membeli reksadana dan juga cara untuk membeli saham. Jadi kalau kalian ingin tahu caranya, kalian tinggal klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini, atau kalian juga bisa cari di link di deskripsi di bawah. Jadi buat kalian yang belum tahu aplikasi Bibit itu apa, jadi aplikasi Bibit adalah aplikasi investasi. Jadi kita bisa berinvestasi reksadana menggunakan aplikasi Bibit. Ini adalah tampilan aplikasi Bibit via websitenya seperti itu. Jadi untuk registrasinya sangat mudah ya. Kalian tinggal download aplikasi, kemudian kalian siapkan eKTP dan juga nomor rekening bank seperti itu ya. Hanya dua cara tersebut. Terus kemudian kalian bisa, pembayarannya juga sangat mudah, kalian bisa gunakan GoPay serta link aja. Jadi kalau kalian ingin registrasi di aplikasi Bibit, itu kalian bisa gunakan kode referral saya, yaitu jalan kecil. Nah seperti ini, nanti kalian akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi kalian bisa gunakan kode referral jalan kecil, nanti kalian akan mendapatkan cashback Rp25.000. Jadi di sini saya juga sudah mendapatkan ya cashback sebesar Rp25.000. Jadi seperti itu untuk reksadana di aplikasi Bibit. Nah, terus kemudian apa kelebihannya ketika kita berinvestasi di reksadana seperti itu? Kita bisa lihat ya di bagian produknya ini ada 3 produk ya, atau ada 3 jenis, yaitu reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan juga reksadana saham seperti itu. Jadi untuk yang resikonya paling rendah itu reksadana pasar uang, terus kemudian yang lumayan rendah atau sedang itu obligasi, yang tinggi itu reksadana saham. Jadi saya akan tampilkan keuntungannya ketika kita berinvestasi di reksadana. Jadi kita pilih salah satu produk ya. Jadi produknya itu banyak sekali. Jadi di sini kita bisa lihat di minimal pembelian ya. Jadi di reksadana itu kita bisa berinvestasi dengan modal Rp10.000. Jadi seperti itu. Jadi cocok untuk kalian yang pemula atau mungkin yang pelajar ya, yang punya misal investasi modal kecil seperti itu cocok berinvestasi di reksadana. Jadi seperti itu kelebihan ketika kita berinvestasi di reksadana. Jadi di reksadana, atau lebih spesifiknya di reksadana saham ya, jadi sistemnya itu berbeda ketika kita berinvestasi langsung di saham. Jadi kalau kita berinvestasi di reksadana itu, ketika kita berinvestasi ya, itu kita bersama-sama ya dengan orang-orang yang lain seperti itu ya, atau kita sebut investor. Nah kita mengumpulkan uang ya, terus kemudian uang tersebut kita titipkan atau kita serahkan ke yang namanya perusahaan ya, ke suatu perusahaan yang namanya itu manajer investasi. Jadi kita menitipkan uang ke manajer investasi. Jadi kalau di kasus video kali ini saya berinvestasinya di manajer investasi BNI Asset Management seperti itu. Jadi dari manajer investasi itu yang kemudian yang mengelolanya ya. Jadi uang kita itu dibelikan saham apa saja. Ini untuk kasus reksadana saham. Kalau misal obligasi ya dibelikan obligasi apa saja seperti itu. Jadi mereka yang meriset, terus kemudian mereka yang akan membeli apa saja. Bebas ya membelinya seperti sesuai dengan pertimbangan mereka. Misal membeli Bank BRI, terus kemudian membeli Garuda Indonesia, atau membeli saham Telkom Indonesia seperti itu. Jadi kalau kalian ingin tahu dia membeli apa saja, itu kalian bisa ceknya di yang namanya itu Fund Fact Sheet ya. Jadi kalian bisa cek di Fund Fact Sheet. Di sini saya akan tampilkan ya dari produk yang saya pilih. Jadi saya berinvestasi di BNI AM Index IDX30 itu untuk 10 efek atau saham terbesarnya itu di seperti ini ya. Jadi ada Astra Internasional, Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri,
CPIN atau Charun Pokpan ya, KLBF atau Kalbe Farma, Telkom, UNTR atau United Tractor, dan UNVR atau Unilever. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kalian ingin berinvestasi di reksadana, kalian harus cek terlebih dahulu tentang manajer investasinya, karena ini yang kita titipkan uang. Terus kemudian kalian jangan lupa cek di fund fact sheet dan juga prospektus dari produk yang kalian beli. Salah satu hal yang harus kalian perhatikan ya ketika kalian berinvestasi di reksadana, itu kan ada 3 jenis ya: reksadana pasar uang, obligasi, dan juga saham. Jadi di video kali ini saya berinvestasi di reksadana saham. Nah seperti itu. Nah saya akan tampilkan ya resikonya ketika kita berinvestasi di reksadana saham itu seperti apa. Kita bisa lihat untuk grafik dari produk yang saya pilih ya, yaitu BNI AM Index IDX 30 seperti itu. Terus kemudian saya akan bandingkan dengan reksadana yang resikonya paling rendah, yaitu reksadana pasar uang. Kita bisa pilih reksadana, kita pilih yang pasar uang. Jadi grafiknya itu seperti apa. Jadi nanti kalian bisa menjadi pertimbangan ya, kalian cocoknya investasi di yang resiko yang tinggi atau yang aman, seperti itu ya istilahnya. Jadi kita pilih misal Manulife Dana Kas 2, kita klik di sini. Terus kemudian kita lihat grafiknya ya seperti ini. Jadi kita akan cari misal 5 tahun seperti itu. Jadi atau 3 tahun ya. Jadi kita bisa lihat ya untuk grafiknya itu seperti ini ya. Untuk reksadana pasar uang itu yang warna hijau itu stabil naik. Jadi kalau kalian yang resikonya atau tidak mau rugi, itu lebih baik di reksadana pasar uang, karena kalian bisa lihat sendiri grafiknya naik terus. Kalau di reksadana saham itu grafiknya fluktuatif ya, bisa naik dan juga bisa sangat turun sangat tinggi seperti itu. Kita bisa lihat di sini untuk penurunannya itu pernah sampai 45%. Jadi kalau misal kita punya 10 juta berarti uang kita tinggal 5.500.000 seperti itu. Jadi berkurang 45%. Jadi kita bisa lihat ya, untuk pemula mungkin bisa pertimbangkan dulu untuk berinvestasi terlebih dahulu di reksadana pasar uang yang resikonya memang kecil atau resiko rendah seperti itu. Jadi sebelum saya tampilkan hasil investasi saya, terlebih dahulu saya akan tampilkan riwayat transaksi. Jadi saya membelinya itu tanggal berapa dengan nominal berapa seperti itu. Kita bisa masuk di yang bagian tengah ya, transaksi, terus kemudian ke history seperti itu. Jadi produk yang saya pilih itu yang bawah sendiri ya, BNI AM Index IDX 30. Jadi saya membelinya pada tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp190.000 seperti itu. Nah ketika video ini dibuat itu tanggal 23 April ya, tahun 2021. Jadi sekitar 10 bulan saya berinvestasi di produk ini. Jadi langsung saja saya akan tampilkan hasil investasi saya. Jadi di sini ada beberapa portofolio ya, ada dana tabungan, dana pensiun, dana beli motor, dana darurat seperti itu. Nah untuk reksadana saham itu saya letakkan di dana pensiun karena ini yang resikonya tinggi seperti itu. Jadi langsung saja kita masuk ke dana pensiun, terus kemudian kita klik di bagian dana pensiun ini. Nah kita bisa lihat, jadi saya berinvestasi sebesar Rp190.000 dan berjalan selama 10 bulan. Keuntungan saya Rp24.475 atau 12,88%.